Kali ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia itu apa sih? Hakikat ilmu kimia adalah lingkup apa saja yang dipelajari di dalam ilmu kimia. Lalu, lingkup apa sajakah yang akan dipelajari? Yaitu bahwa ilmu kimia itu akan mempelajari tentang materi, baik itu struktur materi, sifat materi, perubahan materi, energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Adapun apa sih sebetulnya peran ilmu kimia di dalam kehidupan? Peran ilmu kimia itu sangat luas lingkupnya, yaitu berhubungan dengan bahan pangan dan pertanian, kesehatan, teknologi bahan, maupun berhubungan juga dengan energi dan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari bahan kimia. Contoh sederhana adalah bahan pangan. Bahan pangan merupakan bahan kimia alami. Bahan pangan, selain berupa bahan pangan alami, ada juga bahan pangan yang merupakan bahan olahan. Bahan pangan olahan bertujuan untuk memperbaiki penampilan dan cita rasa. Selain bahan pangan, ada juga bahan minuman. Bahan minuman juga ada yang bersifat alami, tetapi ada juga bahan minuman yang merupakan bahan minuman olahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga selalu berhubungan dengan bahan-bahan kimia buatan yang selalu kita pakai di dalam tubuh kita. Misalkan sabun mandi, kemudian pasta gigi, kemudian alat-alat perawatan berupa lotion maupun kosmetik. Selain bahan di atas, ada juga deterjen yang kita gunakan untuk mencuci baju, kemudian sabun cuci tangan, bahan-bahan pembersih lantai maupun pembersih kamar mandi, kemudian sabun cuci piring. Hal-hal tersebut sehubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Obat-obatan juga merupakan bahan kimia buatan yang tidak lepas dari kehidupan kita. Baik itu obat luar maupun obat yang harus kita konsumsi. Pupuk dan pestisida merupakan bahan kimia buatan yang digunakan di dalam pertanian. Pupuk digunakan untuk menyuburkan tanaman, sedangkan pestisida digunakan untuk membasmi hama tanaman. Kita juga tidak bisa lepas dari bahan bakar, baik itu bahan bakar rumah tangga maupun bahan bakar kendaraan bermotor. Penggunaan bahan-bahan kimia di atas tentunya ada dampak bagi lingkungan. Jika kita menggunakan bahan-bahan kimia itu secara tidak bijaksana, maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Lalu pencemaran lingkungan apa sajakah yang diakibatkan oleh penggunaan bahan tersebut? Kita lihat di sini ada pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Pencemaran air disebabkan oleh pembuangan sampah, baik itu berupa plastik, botol, maupun penggunaan deterjen atau sabun yang tidak terkendali. Pembuangan sampah, botol plastik, atau penggunaan
deterjen menyebabkan permukaan air menjadi tertutup oleh sampah maupun busa-busa deterjen. Hal ini tentunya akan menyebabkan kehidupan di dalam air akan terganggu, sehingga kehidupan di dalam air tidak bisa berlangsung lagi. Jadi ikan-ikan menjadi tidak bisa hidup lagi. Demikian juga untuk tanaman-tanaman di dalam air. Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah-sampah plastik, botol kaca, puing-puing bangunan, atau juga bisa disebabkan oleh kaleng-kaleng yang dibuang sembarangan tanpa terkendali. Bisa juga disebabkan oleh pembakaran hutan, sehingga hal tersebut menyebabkan tanah menjadi tidak produktif lagi, tidak bisa ditanami lagi. Pencemaran udara disebabkan oleh cerobong-cerobong pabrik atau pembakaran-pembakaran sampah maupun penggunaan bahan bakar yang tidak terkendali. Hal ini tentunya akan berakibat buruk bagi kehidupan. Setelah kita mempelajari hal-hal di atas, lalu coba kita renungkan, apa hakikat ilmu kimia dan peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu apa manfaat belajar dari ilmu kimia itu sendiri? Nah, berdasarkan tayangan di atas tadi, cobalah kalian golongkan bahan-bahan apa yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran lingkungan air, pencemaran lingkungan tanah, maupun pencemaran lingkungan udara.